Perkenalkan, saya Rahmat Wahyu Ramadan dari tim Beduo yang berasal dari program studi pendidikan sejarah, dan mohon maaf atas ketidakhadiran rekan saya karena mengalami kendala sehingga tidak bisa mengikuti presentasi pada pagi hari ini. Saya izin melanjutkan presentasi saya, yaitu berjudul SPHERE yang merupakan akronim dari Sriwijaya Preservation Historical Realty Education. Selanjutnya, halo moderator. Nah, baiklah, pada bagian ini adalah latar belakang, hal yang melatar belakangi kami atau tim peneliti untuk mengembangkan materi ini. Yang pertama yaitu kurangnya minat belajar peserta didik. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ada stigma bahwasanya mata pelajaran sejarah itu adalah mata pelajaran yang membosankan dan monoton karena selalu terikat dengan hafalan, nama tahun, dan metode ceramah yang sangat membuat siswa itu mengalami penurunan minat belajar. Nah, karena kendala tersebut, kami menciptakan media Sphere ini dalam upaya untuk mengatasi kurangnya minat belajar peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu materi yang disampaikan cenderung secara konvensional. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena mata pelajaran sejarah itu seringkali hanya berkutat pada media-media yang konvensional seperti gambar yang ada di buku, itu pun gambarnya tidak jelas, dan seringkali juga metode ceramah yang disampaikan guru dengan sangat monoton. Dan latar belakang ketiga yaitu perlunya menghadirkan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik. Kami melakukan analisis kebutuhan dan menarik kesimpulan bahwasanya harus adanya suatu media pembelajaran yang dapat menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik. Karena itu kami menciptakan media ini. Dan yang terakhir adalah perlunya media pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman yang nyata. Jika Bapak Ibu Dewan Juri sudah melihat media saya, itu adalah media pembelajaran berbasis metaverse. Nah, teknologi metaverse itu adalah suatu teknologi yang mampu memberikan pengalaman lebih nyata sehingga peserta didik itu sedikit banyak dapat memberikan gambaran atau bayangan bagaimana melihat bentuk prasasti media, bentuk bentuk prasasti yang merupakan peninggalan kedatangan Sriwijaya. Selanjutnya, mundur lagi. Nah, ini adalah tujuan pengembangannya. Secara garis besar, kami membuat dua tujuan pengembangan. Yang pertama itu mengembangkan media pembelajaran berbasis metaverse untuk meningkatkan minat belajar dan keterlibatan peserta didik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya media ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar dan keterlibatan peserta didik. Karena di dalamnya itu bersifat offline, bersifat online, dan eh, memungkinkan banyak peserta didik sekaligus dalam mengaksesnya. Media yang kami buat ini memungkinkan hingga 50 peserta didik untuk mengaksesnya secara bersamaan. Dan yang kedua adalah memperkenalkan prasasti peninggalan kedatangan Sriwijaya kepada peserta didik. Nah, pada tujuan kedua ini adalah hasil diskusi kami yang mana kami sepakat bahwasanya adanya suatu media yang bersifat memperkenalkan prasasti peninggalan kedatangan Sriwijaya, karena peninggalan tersebut itu merupakan suatu hal yang agak tabu bahkan bagi masyarakat Palembang yang merupakan bekas wilayah kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Nah, pada halaman selanjutnya yaitu mengenai deskripsi media pembelajaran. Nama medianya adalah SPHERE yang merupakan akronim dari Sriwijaya Preservation Historical Realty Education. Jenis media ini adalah media pembelajaran yang berbasis metaverse. Platform yang digunakan adalah website dan aplikasi spasial. Sasaran penggunaan adalah peserta didik SMA, terkhusus kelas 10 yang memang pada materinya itu beririsan dengan materi kerajaan Hindu-Buddha. Dan adapun konten ataupun isi dari media tersebut adalah gambar prasasti peninggalan kedaton Sriwijaya, deskripsi yang menjelaskan mengenai prasasti tersebut, isi dari prasastinya, dan terjemahan dari prasasti
tersebut serta ada latihan soalnya juga untuk bahan asesmen. Selanjutnya, nah kita masuk ke dalam langkah-langkah penggunaan. Yang pertama, login ke Sphere. Cara loginnya ini adalah peserta didik akan mengklik link yang dibagikan oleh guru untuk mengakses media Sphere. Setelah berhasil masuk ke dalam Sphere, peserta didik akan mengeksplorasi media pembelajaran tersebut dengan bantuan atau bimbingan dari guru sebagai guide di dalamnya. Dan terakhir, setelah menjelajahi atau mengeksplorasi seluruh konten yang ada di dalam media tersebut, peserta didik akan menjawab latihan soal sebagai bahan evaluasi dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, nah, adapun keunggulan dan inovasi yang kami hadirkan dalam media pembelajaran kami, yang pertama yaitu imersif. Karena menggunakan media pembelajaran berbasis metaverse, yang mana meningkatkan pengalaman secara mendalam yang siswa alami. Karena di dalam media ini, siswa itu terlibat secara langsung dalam eksplorasi media yang ada dan konten-konten yang ada di dalamnya. Selanjutnya interaktif. Kami menggunakan kata interaktif karena memang di dalamnya itu sangat memungkinkan terjadi interaksi antara peserta didik. Karena ini media ini berbasis online dan memungkinkan hingga 50 peserta didik di dalamnya untuk mengeksplorasi konten secara bersama. Yang ketiga, kolaboratif. Nah, sangat memungkinkan terjadinya kolaborasi antara peserta didik dalam hal mengeksplorasi konten yang ada di dalam media ini. Dan terakhir adalah fleksibel. Fleksibel dalam artian adalah peserta didik dapat kapan saja membuka kembali media pembelajaran ini selama memiliki koneksi internet yang memadai. Entah itu di dalam waktu sekolah ataupun di luar sekolah. Next. Mungkin itu saja paparan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.